Audiobook Kanker, bagaimana mencegahnya dan bagaimana membantu dokter Anda mengatasinya. Ditulis oleh George E. Berkeley, PhD, diterjemahkan oleh Dr. F. Wijaya. Penerbit Cypress Jakarta. Terbitan tahun 1979, cetakan pertama bulan Juli. Judul asli, Cancer, How to Prevent It and How to Help Your Doctor Fight It, by George E. Berkeley, PhD. Daftar isi, terdiri dari 8 bab. Bab 1, Resiko dan Harapan. Bab 2, Kasus Dr. Gerson. Bab 3, Percobaan Glasgow. Bab 4, Mencegah kanker dengan vitamin A, B, dan E. Bab 5, Mineral yang dapat menolong Anda melawan kanker. Bab 6, Makanan pencegah kanker. Bab 7, Cara-cara lain untuk menyembuhkan kanker. Bab 8, Hidup yang bebas kanker. Sampel audiobook ini hanya berisi prakata dan bab 1, resiko dan harapan. Selamat menikmati. Prakata. Ilmu kedokteran modern sering terlalu sederhana dalam mengevaluasi seorang pasien. Dokter hanya mendiagnosa pasien ini menderita radang paru atau tidak. Pasien itu perlu dioperasi usus buntu atau tidak. Dokter tidak punya banyak waktu untuk melakukan tindakan pencegahan yang semestinya terhadap suatu penyakit. Sebagaimana kita ketahui, kekurangan gizi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Tetapi sayang, para dokter sering tidak mengetahui kekurangan ini sampai timbul penyakit. Kadang-kadang, mereka baru mengetahuinya setelah sangat terlambat. Marilah kita tinjau contoh di bawah ini. Sebuah tim medis di Rumah Sakit Universitas Johns Hopkins menyelidiki 69 kasus yang diotopsi bedah mayat. Ternyata semuanya menderita scurvy, sejenis penyakit akibat kekurangan vitamin C. Padahal hanya 6 orang di antaranya yang pernah didiagnosa menderita penyakit tersebut oleh dokter. Kalau hanya 24% fakultas kedokteran di Amerika Serikat yang mencantumkan pelajaran gizi dalam kurikulum mereka, dapat dibayangkan betapa kurangnya perhatian para dokter di bidang gizi. Untunglah, keadaan ini lambat laun mulai berubah. Dokter-dokter mulai menyadari mereka harus berbuat lebih banyak daripada sekedar membuat diagnosa dan mengobati penyakit. Bertalian dengan itu, marilah kita lihat sebuah percobaan di Klinik Tumor Universitas Alabama pada tahun 1966. Di klinik tersebut, 54 orang wanita penderita kanker leher rahim sedang menjalani terapi sinar. Seminggu sebelumnya, mereka memulai pengobatan tersebut, separuh dari mereka diberi diet yang bergizi tinggi, sedangkan 27 orang lainnya tidak. 3 minggu sesudah mereka menjalani rangkaian terapi sinar itu, ternyata hanya 63,5% dari kelompok wanita yang tidak mendapat diet istimewa tersebut yang memberi respons baik terhadap pengobatannya. Sedangkan pada kelompok yang mendapat diet istimewa, 97,5% memberi hasil yang memuaskan. Jikalau dalam seminggu saja, gizi yang baik dapat membantu penyembuhan kanker sampai sedemikian rupa, tentunya diet yang bergizi tinggi juga mempunyai peranan penting dalam usaha melawan kanker pada umumnya. Dalam tahun-tahun belakangan, ini memang sudah semakin jelas bahwa faktor-faktor gizi, psikologis, dan beberapa faktor lain agaknya mempunyai kemungkinan dalam pencegahan kanker. Dr. Berkeley, seorang dokter yang telah 35 tahun bertugas dalam bidang kedokteran pencegahan, telah mengumpulkan bahan-bahan yang penting itu dalam sebuah buku yang mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Buku ini saya anjurkan agar dibaca oleh setiap orang
yang merasa tertarik kepada kanker. Robert D. Fahon, Medical Doctor. Bab 1. Resiko dan Harapan. Pada tahun 1968, sekelompok ahli bedah memeriksa seorang pasien yang telah mendapat transplantasi ginjal. Operasi berjalan lancar dan baik, sehingga mereka mendapat kesimpulan yang memuaskan. Tetapi kemudian mereka terkejut melihat keadaan pasien ini selanjutnya. Ternyata separuh bagian atas ginjal pasien itu menjadi 3 kali lebih besar daripada bagian bawahnya. Sedangkan hasil pemeriksaan dengan sinar ronsen memperlihatkan adanya massa di dada pasien tersebut. Ternyata dengan secara tidak sengaja mereka telah memindahkan sebuah ginjal yang berpenyakit kanker. Akibatnya, sel-sel kanker dari ginjal baru itu mulai menyebar ke seluruh tubuh. Dengan mengeluarkan kembali ginjal yang sakit itu dan merawat si pasien dengan cara dialisa, mereka berhasil menghambat perkembangan kanker tersebut dan menyelamatkan nyawanya. Tetapi, meskipun demikian, pertanyaan itu tetap tinggal tak terjawab. Mengapa orang yang telah mendonorkan ginjalnya itu tidak memperlihatkan gejala-gejala adanya kanker dalam tubuhnya? Mengapa sel-sel kanker tidak menyebar selama ginjal tersebut masih berada dalam tubuh si donor dan baru mengganas setelah ditransplantasikan ke dalam tubuh orang lain? Penemuan lain pada saat itu hanyalah bersifat meraba-raba saja. Ahli-ahli bedah yang melakukan pemeriksaan bedah mayat juga menemukan adanya tanda-tanda kanker pada mayat-mayat yang mereka periksa. Ternyata, selama hidup pun mereka tidak memperlihatkan gejala-gejala keganasan kanker dan meninggal karena sebab lain. Untuk berbagai macam alasan yang belum diketahui, kanker itu tetap tinggal tersembunyi di dalam tubuh peserta, sehingga baik penderita itu sendiri maupun dokter-dokter yang memeriksanya tak pernah mengetahuinya. Sebuah teori muncul untuk menjelaskan hal-hal yang masih misterius ini. Teori tersebut dikemukakan oleh Dr. Burnett, seorang dokter dari Australia. Teorinya berdasarkan atas adanya sistem imunisasi atau kekebalan dalam tubuh manusia. Ilmu kedokteran telah lama mengetahui bahwa manusia, seperti halnya juga binatang, mempunyai sistem pertahanan tubuh untuk melawan serangan-serangan dari luar. Sistem ini disebut sistem imunisasi. Jadi, jika seseorang terluka tangannya, maka sel-sel darah putih di dalam tubuhnya akan bertambah banyak untuk mencoba menghalangi infeksi yang akan terjadi. Meskipun sel-sel darah putih ini tidak selamanya dapat mencegah infeksi tersebut, tetapi mereka tetap akan berjuang untuk mengalahkan kuman-kuman yang masuk itu. Dr. Burnett berpendapat bahwa sistem imunisasi ini bukan hanya melindungi diri kita terhadap serangan-serangan dari luar saja, melainkan juga terhadap serangan-serangan dari dalam tubuh sendiri. Tubuh manusia memproduksi berjuta-juta sel setiap hari, sehingga tidak mungkin apabila tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Untungnya, pada kebanyakan orang, sistem imunisasi tubuhnya secara cepat mengeluarkan sel-sel yang abnormal itu. Tetapi, bila sistem pertahanan tubuh ini suatu ketika menjadi lemah, sel-sel yang abnormal itu mulai tumbuh dan menyebar, menjadi kanker yang kini menyerang 1 dari 4 orang Amerika. Teori imunisasi ini dapat menjelaskan mengapa kanker yang tetap jinak sewaktu orang masih hidup dapat mengganas kembali sesudah orang tersebut meninggal. Teori ini juga dapat menerangkan mengapa kanker yang mula-mula tersembunyi dalam ginjal yang dipindahkan itu menjadi mengganas setelah ditransplantasikan. Dalam mempersiapkan seorang pasien yang akan mendapat transplantasi ginjal, dokter selalu berusaha untuk menekan sistem imunisasi dari tubuhnya, sehingga tubuh pasien itu tidak akan menolak ginjal baru tersebut. Akibat penekanan terhadap sistem pertahanan tubuh inilah,
Maka sel-sel kanker yang tadinya tetap dalam ginjal menjadi menyebar ke seluruh tubuh karena kini tak ada lagi yang menahannya. Teori imunisasi ini membuka kemungkinan baru untuk mengontrol penyakit kanker. Untuk itu, kita dianjurkan agar datang memeriksakan diri secara teratur agar penyakit ini dapat ditemukan pada stadium yang masih dini. Di antara 1.000 orang Amerika yang meninggal setiap harinya, tidak semuanya meninggal karena kanker. Tetapi dalam 25 tahun terakhir ini, kanker masih tetap memegang rekor kematian yang tidak menurun. Padahal dalam 1 tahun saja, biaya yang dikeluarkan untuk mencari pengobatan penyakit kanker hampir mencapai 1 miliar dolar. Antara lain, untuk menemukan cara bagaimana manusia dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuhnya melawan kanker. Kebenaran dari teori imunisasi ini juga dibuktikan oleh pengalaman dokter-dokter yang berpraktek umum. Dari sana dapat disimpulkan bahwa satu, orang dapat menghindari kanker dengan cara-cara yang sederhana, misalnya saja dengan diet pencegahan. Dua, penderita kanker dapat memperpanjang hidupnya dengan cara yang sama pula. Pernyataan di atas mungkin akan menyebabkan Anda tidak menghargai lagi dokter Anda. Tetapi sebelum Anda mengambil keputusan itu, marilah kita ikuti riset yang akan menyokong pendapat mereka. Marilah kita berkenalan dengan dokter yang pertama kali menerapkan teori imunisasi dan diet untuk melawan kanker. Dokter itu bernama Dr. Max Gerson. Bab 2. Kasus Dr. Gerson.